你有看过这类的直播吗？这种组成男团、女团集体跳舞、玩游戏、演舞台剧的新型直播形态，最近在中国爆红。根据媒体的报道，一些顶尖的团播主播一晚就能够收获几百万人民币的抖内。我跳舞应该2年多，然后后面我去翻跳一些 K-pop 的舞蹈的时候上路演，通过这个契机做了自媒体博主。我之前是很想当 idol 的，但是我出生晚了几年，没赶上选秀。我之前是在会计事务所，每天都是盖章审核，盖章审核。去年刚好这个时候团播也比较出名嘛，然后那个时候才想去了解这个东西。我高中读完就没有继续读，就想要找份工作，然后机缘巧合下就签下了这个公司，然后自己也没有怎么学过跳舞，从零开始。Hai generasi yang harus literasi, gue balik lagi di tahun baru ini dengan sebuah konten yang cukup heboh dari negara Panda ya, yaitu fenomena Tuanbo atau fenomena grup live streaming yang terjadi di Douyin, yang tidak lain adalah TikTok versi Cina ya. Nah, sebagai konteks buat kalian yang belum tahu, dari video-video gue sebelumnya, itu memang Cina itu memang level pengangguran anak-anak mudanya kan emang tinggi banget ya. Kayak yang ada di video ini nih. The unemployment rate among urban youth in China, so that's those between ages 16 and 24 who are not students, rose to 18.9% in August. That's the highest level since the central government revised the way it calculates this data in 2023. And part of this is seasonal. Youth unemployment tends to rise during graduation season every summer. And 12.2 million university students graduated this year, which is a new record. Jadi berdasar data dari South China Morning Post ini, per Agustus 2025, angka pengangguran anak-anak muda di Cina itu udah mencapai 18,9% per tahun. Dan yang namanya opportunity buat cari lapangan pekerjaan itu kan juga terbatas banget ya di sana. Apalagi kalau kompetisinya itu juga berdasarkan lewat gelar dari universitas yang mesti bagus, nilai kuliahnya juga mesti bagus, apalagi kalau lulusannya mesti dari University 985 ya. Jadi requirement-nya kayak banyak banget, jadi ngebuat kompetisinya itu benar-benar parah di sana. Tapi di fenomena kali ini ada sebuah opportunity baru yang ditawarkan oleh agensi-agensi perusahaan di Cina yang masih pengangguran ini. Yang modal utamanya itu adalah fisik, alias ngejual kegantengan atau kecantikan mereka. Di sini kerjaan mereka itu akan melakukan live stream, pakai dansa-dansa juga yang tujuannya itu tentu buat dapetin duit ya. Kalau dilihat sekilas, ini bisa dibilang win-win solution juga ya buat para agensi bisnis sama buat anak-anak muda yang memang butuh pekerjaan. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari mekanismenya, yang nanti gue bakal jelasin lebih detail di dalam video, ini lebih ngarah ke eksploitasi popularitas dari anak-anak muda ini. Karena bisa dibilang ini tuh udah kayak idol industry ya. Cuma bedanya ini tipe live stream yang platformnya aja beda. Sama penanganannya juga bakal beda. Dan cara mainnya juga ya beda banget lah. Yang bahkan bisa dieksploitasi jadi ladang human trafficking yang baru. So langsung aja kita deep dive ke isu ini. Dan gue minta supaya kalian nonton sampai habis juga ya. Karena jarang banget sih yang bahas isu ini. Let's take a closer look. Grup live streaming, sebuah lapangan pekerjaan yang muncul di Cina yang menjadi salah satu jawaban yang dicari sama banyak anak muda di Cina buat nyari duit. Yang tentunya nggak cuma dipicu sama angka pengangguran anak mudanya aja, tapi karena ternyata emang bisnis live streaming itu marketnya gede banget. 团播这个行业从去年年底到今年就开始有一个井喷式的发展，我们慢慢的感受到传统的线下的粉丝已经转到团播的领域。 Kalau ngelihat dari data ini aja, dari China Business Journal, market dari grup broadcast market ini tuh bisa mencapai sampai 15 miliar yuan di tahun 2025, yang setara sama 35 triliun rupiah. Dan mencapai sekitar 5.000 sampai 7.000 grup idol live streamer yang aktif. Jadi ini marketnya sekali lagi gede banget ya. Nah, karena marketnya ini gede, muncullah banyak agensi-agensi talent yang mulai nge-hire anak-anak muda di Cina buat didandanin jadi idol.
Setelah mereka didandanin, masing-masing dari anak-anak muda ini nih nantinya bakal dimasukin ke dalam satu grup yang isinya itu sekitar 5-8 orang. Dan dikasih tugas buat tampil di depan kamera atau HP buat ngelakuin gerakan-gerakan dansa TikTok buat menarik penonton. Jadi semua anak-anak muda ini dikumpulin jadi satu grup idol, dikasih nama grup juga, yang tujuannya tentunya adalah buat ningkatin popularitas dari grup idol mereka. Supaya akhirnya mereka bisa dapat donasi, hadiah, pokoknya jadi sapi perah dari para agensi buat ngasilin uang sebanyak mungkin lah ya. Secara mekanisme, cara kerja grup idol ini juga cukup menarik ya. Mulai dari tipe-tipe grup idol yang ada di grup live stream ini, yang terbagi tipenya antara grup idol cowok, ada juga grup idol cewek, grup idol lesbian, sama grup idol campuran. Ya walau gue kurang paham sih kenapa grup idol lesbian ini ada marketnya. Kan sebenarnya bisa lihat grup idol cewek aja kan ya masuk gue. Tapi mungkin gue aja yang ignorant sih. Jadi lanjut ke cara dansa yang harus dilakukan sama para idol ini. Soalnya kalau di TikTok, poin paling pentingnya itu kan ada di musik sama gerakan dansanya ya. Jadi pilihan musiknya pastinya juga yang harus populer dan harus yang banyak ditonton sama banyak orang. Terus gerakan dansanya juga harus ngasih vibes yang mengarah ke arah yang sensual, yang menggoda, yang flirty-flirty. Bahkan sampai ngasih visual terstrap juga supaya target market mereka tuh makin nggak bisa lepas lagi. Supaya mereka itu tetap pengen nonton dan juga kalau bisa ngasih donasi gitu. Mungkin ngebayanginnya mereka tuh kayak lagi nonton atau ngebaca novel 50 Shades of Grey ya. Jadi ini yang ngebuat para idolnya juga pakai tuh kostumnya juga yang minim-minim. Yang at least ngasih lihat kulit lah ya. Pertanyaannya, kok nggak di-ban sama Douyin? Kan itu udah mengarah ke yang sedap-sedap ya. Sayangnya jawabannya ini lebih bebas dilakuin sama grup idol cowok ya. Karena ya kalau cewek, ya memang seperti itu ya sistemnya ya. Terus kalau dari sisi psikologisnya juga, kalau ngeliat mekanismenya, cara grup idol ini buat memenangkan hati para penontonnya itu, yaitu dengan cara bae-baein penontonnya ya pastinya. Caranya ngasih banyak pujian ke para penontonnya kayak begini. When you donate, they'll say your name followed by some sweet compliments. Some people like to hear compliments, especially from pretty people. Here's the English version if you want to know what they're chanting. Wood brother, let's go. Wood brother, are you ready? Go, go, go! La 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 la! Hands up, hands up! Oh, brother, super handsome! So handsome. Wood brother, very handsome. Handsome, handsome! Why you so handsome, Wood Oh, brother? Wood brother, super handsome. Yang tujuannya buat ngasih makan ego para penontonnya, yang ngebuat akhirnya mereka jadi donasi deh ke grup idol ini. Pokoknya kalau dibilang manipulasi emosi, ya ini contohnya. 有些观众说，他们觉得团播的内容很魔性，让人忍不住一直看下去。像是很多的团播会安排整齐划一的舞蹈动作，再搭配节奏感强的音乐，重复性高的台词，让人一看就很洗脑跟上瘾。而且比起一般的直播，短影音团播呢有着更强的竞争意味。像是不同的团体之间常常会互相 PK， 看谁的人气高，谁能够拿到更多的抖内，甚至会有即时变动的排行榜。一些媒体分析，这些设计呢都能让观众更投入，吸引他们一直停留在直播间，密切的关注后续战局的发展。2022, there was a news story that shocked everyone. A woman accidentally discovered that her husband had tipped more than 16 million RMB on live streaming platform. In the end, they not only burned through their family saving, but also ended up in debt. Makanya market dari grup broadcast ini gede banget. Apalagi ditambah lagi banyak cerita-cerita sukses juga dari grup-grup idol live streaming, kayak contohnya SK Girl Group atau SK Nituan, itu berhasil ngumpulin tips sebesar 2,7 juta renminbi, atau sekitar 6, miliar rupiah sebulan. Walau tentunya ini cuma kejadian yang bisa dibilang bukan tipe yang terjadi secara pasti ke semua grup idol. Random aja gitu, ada yang berbaik hati ngasih tips segede itu. Tentunya tips itu kan tambahan ya. Tapi yang ngebuat lebih menggiurkan lagi, mereka ini juga dapat gaji tetap. Jadi nggak cuma cerita sukses aja yang menggiurkan, tapi dari penawaran gajinya juga ngebuat para anak-anak muda di Cina ini jadi berebut buat ngelamar kerja jadi salah satu idol live streaming ini. Dan ini semua tuh penawaran kerjanya juga bahkan secara formal juga ya.
Contohnya kayak SK Girl Group ini itu nawarin gaji tetap sebesar 8.000 sampai 20.000 yuan per bulan. Yang bisa dibilang gaji UMR rata-rata di China Mainland. Bahkan lowongannya juga bisa ditemuin di aplikasi-aplikasi lowongan Cina kayak Zepin, yaitu aplikasi kayak LinkedIn gitulah ya, cuma versi Cina. Yang bahkan rata-rata tuh nawarin gajinya tuh sekitar 13.000 yuan per bulan. Tergantung level pengalaman dari pelamarnya juga ya. Kalau masih entry level, gajinya pasti lebih murah. Dan ini semua bisa dibilang persaingannya tuh bukan ditentuin dari gelar diploma atau S1 gitu ya, atau skill sertifikat magang gitu ya. Tapi ini lebih ke arah penampilan fisik yang menarik. Jadi kompetisinya sih masih kompetisi, tapi seenggaknya kompetisinya itu berdasarkan ya seberapa baik Tuhan sama lu aja gitu dari sejak lahir ya. Kalau agensinya bilang lu ganteng atau cantik gitu ya diterima pokoknya. Dan ini semua ngebuat lapangan pekerjaan ini tuh jadi menarik buat para anak-anak muda di Cina buat mengadu nasib. Coba aja dulu ngelamar, siapa tahu diterima gitu kan. Karena memang nggak bisa dipungkirin ya, kalau di zaman teknologi modern kayak begini, lapangan kerjaan kayak grup broadcast ini tuh bisa ngasilin banyak uang. Apalagi kalau ngelihat budaya K-pop yang berhasil ngerilis banyak grup-grup idol cowok dan cewek dengan skala yang masif juga. Kenapa di platform kayak Douyin dan TikTok ini nggak bisa diterapin juga? Kan sama juga sebenarnya yang dijual, yaitu sisi hubungan emosional antara idol sama para fans. Para fans yang ketemu sama idolnya seneng bisa ngasih donasi, ya para idolnya juga dapat duit sama popularitas. Ya apalagi semuanya yang dibutuhin idolnya itu kan juga dibantu sama agensinya juga ya. Jadi kayak misalnya ada biaya marketing atau promosi grup idolnya gitu ya. Terus tentang koreografi, dansa, ide-ide kreatif dari grup idolnya, kostum-kostum yang buat jadi konsep grup idolnya juga, itu semua kan dibantuin sama agensi semua. Jadinya ini kelihatannya tuh kayak jalan pintas buat para anak muda ini buat cari uang. Mereka tinggal bawa diri aja, ngikutin arahan dari si agensi, dan ya berharap bisa dapat kehidupan yang normal dengan gaji yang stabil. Tapi sayangnya di balik tiap kesempatan, pastinya ada juga celah dan eksploitasi yang terjadi. Mungkin kalau ngelihat sekilas dari luar, ini kerjaan tuh oke banget ya. Bahkan bisa dapat status dan popularitas juga sebagai bonus. Tapi kenyataannya itu nggak seindah seperti yang ditulis di job description ya. Karena pekerjaan grup live streaming ini ternyata cukup melelahkan terutama secara fisik. Jadi kalau tertulis di job description, para idol ini diharapkan buat kerja selama 6-8 jam sehari. Tapi kenyataannya, 6-8 jam kerja itu bukan total jam kerja per hari yang sebenarnya tuh terjadi di lapangannya. Jadi ini workload-nya tuh lebih ke arah fisik. Tentunya gerakan dansa di live stream ini juga bukan tipe dansa yang kayak idol gitu ya. Yang gerakannya tuh kompleks dan butuh waktu lama buat latihan koreografinya. Tapi sebenarnya dansanya itu tipe dansa TikTok yang emang lebih simple. Ya pastinya lebih make sense ya, karena kan mereka juga harus dansa selama 6-8 jam. Jadi supaya fisik mereka tetap bisa lancar, ya mereka dansanya nggak boleh yang terlalu diforsir banget gitu ya, apalagi tiap hari kan ini. Jadi banyak waktu-waktu persiapannya yang di luar jam kerja sebenarnya. Kayak persiapannya, terus mereka juga harus ngejawabin chat-chat dari para fansnya juga. Dia tuh yang ngebuat jam kerja mereka tuh lebih dari 8 jam. Bahkan bisa sampai 11 jam. Here's what's really going on. Outside of those streaming hours, you need to spend at least 1 hour on makeup, 2 hours for dance practice. So if you add these hours with 6 hours streaming, already 9 hours is gone. And remember, companies give you a mid-break in between streaming, like we see in the previous job post. So let's say they give you a minimum 1 hour break. Plus you need to do community engagement after streaming. And let's say that takes 1 hour. So your total working hours is 11 hours. Oh, by the way, you only get 4 to 6 days off per month. Jadi ini bisa terbilang tuh resiko pekerjaan lah. Nah yang bikin eksploitasi itu lebih ke arah kontrak kerjanya. Kayak contohnya di lowongan pekerjaan ini. Di penawarannya itu terbilangnya seperti ini. Okay, let's rewind a little bit and talk about the difference between a guarantee payment and a base salary. If a job post says they will give you 6,000 to 10,000 yuan guarantee payments plus commission per month, you'll probably think that means 6,000 to 10,000 yuan base salary plus commission, right? Wrong. A guarantee payment is not the same thing as
a base salary. Let's use 6,000 yuan guarantee payments as an example to explain how this works. Say like you do group streaming and earn 1,000 yuan in your first month. The company will then pay you 5,000 yuan to make sure you reach the guarantee payment of 6,000 yuan. In the second month, if you earn 3,000 yuan, then the company will pay you 3,000 yuan. In the third month, if you earn 6,000 yuan, then the company doesn't need to pay you. Got it? So, if a job post says 6,000 yuan guarantee payments for the first 3 months, by the fourth month, if you make no money, the company no longer has to pay you a single dime to guarantee you earn 6,000 yuan for that month. Lah, kok bisa? Berarti ini penipuan dong? Jawabannya enggak juga. Karena ini sistem yang berbeda dari sistem pegawai kantoran biasa. Soalnya kalau kerja di industri grup live streaming ini, para idol-idol ini statusnya bukan karyawan tetap, tapi statusnya partner. Dan seperti sistem partnership yang kita semua tahu, kayak di Gojek atau Grab, ya kalau misalnya para ojol ini nggak dapat orderan, ya mereka nggak dapat gaji. Sama halnya kayak para grup live streamer ini. Kalau penonton mereka pada nggak tertarik sama kontennya, dan nggak ada yang ngasih donasi atau hadiah, ya mereka nggak dapat gaji. Sesudah mereka lewat dari 3 bulan, ya mereka bisa aja dipecat. Itu dari segi kontrak dan jam kerjanya ya. Nah, yang jadi masalah, sebenarnya yang bahaya itu bukan cuma di masalah kontrak dan jam kerjanya aja, tapi hal-hal yang terjadi di dalam industri grup live streaming ini. Karena hal ini bahkan tuh udah sampai jadi isu sosial yang ngebuat masyarakat umum tuh khawatir sama cara kerja industri ini. Yaitu dari masalah kiriman DM atau private message dari para fans ke idol-idol ini. Nah, jadi kerjaan para idol-idol ini itu tuh nggak cuma di bagian dansa-dansa aja ya. Tapi mereka juga harus ngelakuin fan service juga, supaya yang nonton itu ngerasa tetap deket sama para idolnya. Jadi para idol ini juga harus nyebut nama-nama mereka waktu live, terus juga harus ngobrol juga sama mereka. Ya jadi penontonnya tuh ngerasa deket sama idolnya, kayak temen aja gitu. Ya jadinya itu ngebuat para penontonnya juga itu makin seneng, dan akhirnya bisa melakukan donasi ke sang idol. Ya kalau ini dari luar ini tentunya tuh masih terlihat kayak normal gitu ya. Kayak jawab-jawabin chat para fans gitu. Yang jadi masalah itu kalau message-message-nya itu udah mengarah ke arah yang berbahaya. Kalau buat idol grup cowok mungkin masih lebih mending ya. Tapi buat para idol grup cewek itu lain cerita. Karena level fansnya itu kadang-kadang ada para fans-fans cowok mesum yang suka ngirimin pesan-pesan yang bikin gak nyaman. Ya, yang bikin gak nyaman itu ya kalian ngerti lah ya. Pokoknya ngajak-ngajak dengan iming-iming ngasih donasi lebih gede. Jadi mentalnya juga para idol cewek ini harus kuat buat ngadepin fans-fans mesum kayak begini. Apalagi agensinya itu bisa dibilang malah tutup mata untuk urusan beginian. Karena balik lagi ya, agensi itu kan pentingannya profit. Dan selama bisa ngasihin profit, ya kenapa enggak? Bahkan ada kok beberapa idol yang sampai beraniin diri buat ketemu fansnya secara private. Saking deminya buat maintain relationship sama para fansnya. Dan ini tuh yang ngebuat kayak kelihatannya ini jadi lebih ke eksploitasi. Bahkan yang paling negatifnya nih, bisa jadi sampai prostitusi. Demi dapat donasi. Gila banget ya teknologi zaman sekarang ya. Arti kesuksesan itu di zaman sekarang ini beda banget waktu eranya masih tradisional sama modern. Kalau secara tradisional kan kapitalisme itu dinilai dari jumlah aset nyatanya ya. Kayak contohnya punya pabrik, punya banyak gedung, punya karyawan. Dan buat para karyawannya itu tuh artinya sukses tuh dinilai dari output value kayak contohnya punya pekerjaan yang tetap, jabatan, peningkatan kualitas hidup. Tapi kalau di zaman modern itu tuh udah beda banget. Sekarang kapitalisme itu lebih ke arah finansial. Dinilainya dari seberapa banyak jumlah uang yang lu punya. Makanya di dunia modern ini, semuanya tuh pada berlomba-lomba buat nyari jalan pintas buat dapetin uang secara cepat. Ya kan? Kayak saham, kripto, dan ya fenomena Tuan Bo ini. Jadi idol live streamer. Tinggal goyang-goyang, dansa-dansa, bisa dapetin duit lewat tips para fans sama donasi para fans. Yang padahal sebenarnya tuh ya mereka juga harus ngelawan algoritma ya. Karena yang sukses kan itu pasti nggak bisa semuanya ya, tapi terbatas. Kalau analoginya itu top 10 idol aja yang sukses, kan nggak mungkin kan isi top 10 itu isinya 20 grup gitu. Namanya juga top 10. Terus sisanya itu gimana? Ya distribusi kekayaan.
Ya makin lama makin turun, dan sisanya grup yang paling kecil yang nggak sukses ya dapat remah-remahnya aja. Yang kecil-kecil itu ya cuma remah-remahnya aja. Terus, apakah fenomena ini akan terus berlanjut di masa depan? Kalau gue ngeliat sih iya ya, apalagi AI juga makin canggih. Yang ada sih, tapi nantinya kayaknya idol ini malah harus bersaing sama virtual AI ya, yang lebih parah lagi malah. Jadi kita lihat aja perkembangannya di masa depan kayak gimana. Apakah para idol ini akan tergantikan sama virtual idols? Tapi yang jelas di bulan November tahun 2025 kemarin, Cyberspace Administration of China itu udah ngumumin kalau para grup live streamer ini udah dilarang untuk ngebuat konten-konten yang terlalu vulgar untuk publik. Dan dari kebijakan itu, katanya udah ada sekitar 1.200 grup idol yang udah kena penalti dan kena shadow ban selama tahun 2025 kemarin nih. Karena balik lagi, yang namanya agency kan itu udah bakal ngelakuin apa aja demi keuntungan perusahaan ya. Jadi trik-triknya juga macam-macam. Yang vulgar juga bodo amat, yang penting algoritmanya masih bisa diterima. Dan caranya di sini adalah dengan mengeksploitasi para idolnya dari gerakan-gerakan dan kostum-kostum yang vulgar demi menarik penonton. Apalagi yang lebih parah, ada cerita-cerita dari beberapa agensi yang ngelakuin hal ini nih. Jadi kalau para idolnya itu mau resign atau stop ngelakuin hal ini, para idol ini tuh malah dikenain penalti sama agensi-agensi ini. The most absurd part is that leaving isn't easy. Orange, due to health reasons, tried to terminate her contract, but was required to pay a 200,000 yuan penalty according to the contract terms. After several rounds of negotiation, she paid nearly 10,000 yuan plus an additional 5,000 yuan in legal fees to finally break free. Similar cases aren't rare. Some broadcasters have reported being asked to pay a 500,000 yuan penalty when they tried to quit. Bahkan ada juga beberapa perusahaan agensi yang ngambil cuan dari para idol yang kena penalti ini. Jadi mereka tuh profitnya malah dari penalty breach ini nih. Jadi walaupun bisnis ini terlihat menjanjikan, tapi tetap aja ada unsur predatorinya ya, yang mungkin dimanfaatkan sama para oknum-oknum tertentu. Ya mungkin nggak semua agensi ya seperti ini ya. Tapi dari banyak cerita-cerita dari idol-idol yang terjun ke dalam bisnis ini menceritakan hal yang sama juga. Ini yang ngebuat bisnis ini tuh punya bahaya yang nggak kelihatan kalau dilihat dari permukaan aja. Jadi lebih baik hati-hati. So, gimana pendapat kalian tentang fenomena grup live stream ini? Apakah kalau kalian punya kesempatan, apakah kalian mau coba ngelamar di salah satu grup idol ini? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga video kali ini memberikan value buat kalian. Be critical and stay critical.